Halo teman-teman, bergabung kembali di channel saya. Terima kasih sudah setia menonton, dan kali ini saya akan memenuhi permintaan dari sahabat kalian untuk mengulas tentang berita Cika di mana terseret kasus pengeroyokan di sebuah kafe di Jakarta. Ini saya baca langsung saja ya guys, biar nggak salah ngomong, karena ini ada kaitannya dengan masalah hukum. Takutnya saya malah menyimpang yang saya utarakan nanti. Kita langsung pada poinnya saja ya. Pada poinnya, saat dipanggil di kepolisian, Cika ini memberikan keterangan seperti ini. Dalam keterangannya, Cantrika Cika kepada polisi, ia menjelaskan awal mula dugaan pengeroyokan yang menimpa Nur Alamsyah terjadi. Selanjutnya dari kesaksian Cika tadi siang, jelas PS dan Riko sebelumnya karaoke bareng di Senopati dan minum alkohol. Kemudian setelah karaoke mereka bertemu lagi di Cafe Kode, tutur Rofi Ardian. Rofi Ardian ini adalah kuasa hukumnya Cika ya. Cika tanpa sengaja bertemu teman lamanya dan berpelukan sambil tangis-tangisan. Sebab keduanya pernah berselisih dan kemudian maaf-maafan sambungnya. Tangisan Cantrika Cika ini disalahartikan oleh Putra Siregar dan Riko Valentino. Keduanya langsung datang kepada seleb TikTok itu dan menyerang Nur Alamsyah yang dituding telah membuatnya menangis. Namun tanpa diduga, tangisan Cika disalahpahami oleh kedua tersangka yang dalam keadaan mabuk. Mengira Cika diperlakukan tidak baik oleh korban sehingga terjadi pengeroyokan. Padahal korban hanya melihat orang berpelukan, papar Rofi Ardian. Cika pelukannya sama Nabila, bukan sama Nur Alamsyah. Nabila ini teman Nur Alamsyah kah, atau mereka jalan bareng di sana di kafe itu dari Nabila sama Nur Alamsyah? Ini tidak dijelaskan di sini ya. Itu main ditonjok-tonjok ke N saja, padahal nggak tahu masalahnya salah paham. N adalah korban. Cika sama PS dan RV kenal biasa-biasa saja tukasnya. Jadi dari yang saya baca ini bisa diambil kesimpulan, tapi ini versinya Cika, keterangan versi Cika ya. Sebelumnya bertemu dengan Cika, Putra Siregar dan Riko Valentino ini keduanya sedang di sebuah karaoke. Keduanya main karaoke dan di sana mabuk menurut pemberitaan seperti itu. Kemudian mereka berpindah ke kafe, dari karaoke ke kafe. Dan mungkin di kafe ini mereka bertemu Cika. Jadi PS, Putra Siregar, Riko Valentino dan Cika satu meja. Kemudian setelah melihat ada Nur Alamsyah, Cika berpindah meja menyamperin Nur Alamsyah, dan disitulah ada teman lama akhirnya berpelukan dan tangis-tangisan. Nih, dan ini disalahartikan oleh Putra Siregar dan Riko Valentino yang mungkin dalam keadaan mabuk, pada akhirnya menyerang Nur Alamsyah karena dikiranya Nur Alamsyah sudah membuat Cika menangis. Konon seperti itu beritanya yang saya tangkap. Jadi ini salah pengertian kalau menurut keterangan dari Cika ini. Jadi Putra Siregar dan Riko Valentino dalam kondisi mabuk dan melihat Cika menangis di hadapan Nur Alamsyah, dikiranya itu terjadi sebuah masalah dan membuat Cika menangis. Akhirnya mereka yang tadinya ingin menolong Cika, terjadilah baku hantam karena dikiranya Cika dan Nur Alamsyah ada masalah. Dan menurut keterangan Nur Alamsyah, Cika, Putra Siregar dan satunya lagi Riko Valentino merupakan semua teman, tidak ada hubungan spesial. Menurut pemberitaannya seperti itu.
Di sini yang akan saya prediksi adalah bagaimanakah kondisinya Cika dalam perkara ini. Seberat apakah keterkaitan dia dalam perkara ini? Maksudnya apakah dia bisa terjerat atau hanya sebagai saksi biasa? Mari kita ungkap di sini ya guys. Untuk kondisi Cika ya. Bagaimanakah kondisi Cika dalam kaitannya dengan peristiwa pengeroyokan itu? Ada simbol pedang. Pedang di dalam sebuah perahu ya. Selanjutnya ada simbol orang tiga. Bagaimanapun juga ada kaitannya terseret ini ya. Selanjutnya ada simbol seorang wanita bawa pedang, yang artinya apa ya, semuanya itu akibat dari sebuah pergaulan yang masih kurang dewasa, masih kekanak-kanakan, kurang berpikir bijak dan lain sebagainya, intinya seperti itu. Kartu yang nomor 4 selanjutnya ada simbol kemenangan di sini, atau bisa diartikan Cika terbebas dari jeratan hukum di sini. Selanjutnya ada simbol koin besar, memulai sebuah usaha. Jadi kalau dilihat dari ini guys, dari ini nggak bisa dipungkiri Cika ini terseret dalam perkara ini, karena bisa dikatakan sumber masalahnya adalah di Cika. Walaupun begitu juga nggak bisa disalahkan sepenuhnya, karena ada miskomunikasi, salah sangka antara Putra Siregar dan Riko ke Nur Alamsyah ini, dimana Nur Alamsyah ini ternyata anak mantan menteri dan anak mantan pejabat. Nah, tentunya permasalahan ini menjadi agak-agak genting. Padahal sebenarnya Nur Alamsyah ini sudah ingin agar permasalahan ini diselesaikan secara damai. Tapi di sini Putra Siregar dan Riko ini diberi kesempatan untuk meminta maaf, tapi tidak minta maaf. Konon beritanya seperti itu. Akhirnya Nur Alamsyah ini menindaklanjuti melaporkan mereka berdua ke ranah hukum. Ini berita-berita yang saya baca di media sosial seperti itu. Kembali lagi ke Cika ya guys. Di sini nggak bisa dipungkiri Cika terseret dalam perkara ini. Di sini juga ada orang tiga, yang artinya orang dari pihak Putra Siregar dan Riko, kemudian Cika, dan kemudian Nur Alamsyah. Nah, Cika sebagai pihak ketiga di sini, pihak yang di tengah-tengah permasalahan ini. Kemudian perkara ini mencuat dikarenakan ada simbol wanita bawa pedang, sebuah sikap yang kurang dewasa, kurang bijaksana, masih kekanak-kanakan, kurang pertimbangan, yang akhirnya terjadilah peristiwa itu. Dan untuk nasib Cika ke depannya, di sini ada simbol ini. Setelah Cika menghadapi misalnya penyidikan dan lain sebagainya, pada akhirnya Cika bisa terbebas dari jeratan hukum di sini. Terbebas dan dia bisa memulai kehidupannya yang lebih nyaman lagi. Jadi seperti itu ya guys. Untuk Cika ini memang nggak bisa dipungkiri terseret dalam perkara ini, karena sumber masalahnya ini di Cika. Dikiranya Cika ini ada masalah dengan Nur Alamsyah, makanya menangis. Akhirnya Riko dan Putra Siregar mendatanginya. Seperti itu, miskomunikasi sebenarnya, salah sangka ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.